Semuanya, kenalin nama aku Samuel Huta Barat dari D3 Sistem Informasi dengan NIM 2310501021 dan di sini izin saya untuk mempresentasikan hasil PPT saya yang saya buat untuk studi kasus matematika diskrit dari pertemuan 9 sampai dengan 14. Nah, langsung saja kita mulai di pertemuan 9 dan 10 yaitu dengan judul graph dan terminologi graph atau analisis jejaring sosial menggunakan graph. Nah, di sini saya membuat sebuah latar belakang, yaitu sebuah perusahaan teknologi sosial atau dalam tanda kutip Social Connect memiliki platform jejaring sosial yang digunakan oleh jutaan pengguna. Mereka tertarik untuk memahami dan meningkatkan interkoneksi antar pengguna dalam platform mereka. Nah, di sini saya juga membuat abjad dari A sampai seterusnya. Nah, lanjut dari abjadnya yaitu B adalah tujuan. Nah, tujuannya itu adalah menganalisis struktur jejaring sosial untuk mengidentifikasi pengguna yang paling berpengaruh, kelompok yang paling terhubung, dan mengoptimalkan konektivitas antar pengguna. Kita lanjut di bagian C, yaitu adalah langkah-langkah. Saya menyimpulkan ada 3 langkah yang ada di judul pertama ini, yaitu yang pertama adalah setiap pengguna diwakili oleh simpul atau yang disebut dengan node dalam graf hubungan, dan yang kedua itu hubungan antar pengguna direpresentasikan sebagai tepi atau yang disebut dengan edge, dalam bahasa Indonesianya itu edge antar simpul, ingat. Dan yang ketiga itu tipe hubungan dapat mencakup pertemanan, pengikut, atau interaksi lainnya. Dan di bagian D adalah terminologi graph. Saya juga membaginya menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu adalah derajat atau degree. Jumlah tepi yang terhubung ke suatu simpul. Dalam konteks ini, derajat bisa mencerminkan jumlah pertemanan atau pengikut. Nah, yang kedua itu adalah graf terarah. Jika hubungan antar pengguna bersifat satu arah, misalnya A mengikuti B, tetapi B tidak perlu mengikuti A. Dan yang ketiga adalah komponen terhubung. Bagian dari graf di mana setiap simpul dapat dijangkau dari setiap simpul lainnya. Dan yang terakhir adalah jalur terpendek. Jalur terpendek antara dua simpul menggambarkan jarak hubungan terpendek antara dua pengguna. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah analisis graf. Di sini juga saya membagi 3, yaitu yang pertama adalah menghitung derajat setiap simpul untuk mengidentifikasi pengguna yang paling berpengaruh, dan yang kedua adalah menganalisis graf terarah untuk memahami arah hubungan antar pengguna, dan yang ketiga mengidentifikasi komponen terhubung untuk melihat seberapa terkait sih pengguna-pengguna tersebut gitu. Dan yang F itu adalah rekomendasi. Itu rekomendasi. Oke, sedikit typo. Ya, saya memberikan 2 juga. Yang pertama itu memberikan rekomendasi pertemanan atau pengikut berdasarkan analisis graf. Nah, yang kedua, meningkatkan fitur interaksi untuk meningkatkan konektivitas antar pengguna. Dan yang G, yaitu manfaat. Melalui analisis graf, Social Connect dapat meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan interaksi, dan menyediakan rekomendasi yang lebih baik. Studi kasus ini, aku berikan gambaran bagaimana sih konsep-konsep matematika diskrit seperti graf, terminologi graf dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan jejaring sosial. Oke, kita lanjut di pertemuan 11 dan 12, yaitu dengan judul Graph and Welch Power atau pewarnaan simpul atau graf lah gitu ya. Nah, sama di sini juga saya membagi seperti abjad-abjad pada yang sebelumnya. Ada A, B, dan C. Dan yang A itu pertama itu adalah latar belakang. Nah, sebuah universitas contoh ya. Ini adalah contoh yang saya ambil dari sebuah studi kasus yang saya terapkan di PPT saya ini. Nah, oke, mungkin saya bisa lanjutkan menjelaskan, yaitu sebuah universitas ingin mengoptimalkan penjadwalan kelas mereka untuk semester mendatang. Setiap mata kuliah diwakili oleh simpul dalam graf
dan ada tepi yang menghubungkan mata kuliah yang tidak boleh dijadwalkan pada waktu yang sama. Dan B itu adalah tujuan. Menggunakan algoritma pewarnaan graf atau yang tadi saya sebut itu adalah Welch-Powell untuk menentukan penjadwalan kelas yang meminimalkan bentrok waktu antar mata kuliah. Kita lanjut, ada di bagian C, yaitu langkah-langkah. Di sini juga saya membagikan beberapa kelompok, yaitu yang pertama adalah pemodelan graf. Apa sih pemodelan graf? Mungkin di sini saya bisa sebutkan, yaitu setiap mata kuliah diwakili oleh simpul dalam graf. Jika dua mata kuliah tidak boleh dijadwalkan pada waktu yang bersamaan, maka ada tepi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut agar ya tidak terjadinya kesamaan waktu ya. Dan yang kedua itu adalah algoritma pewarnaan graf atau yang kita sebut Welch-Powell. Yaitu algoritma ini akan mengkelompokkan mata kuliah ke dalam kelompok-kelompok, di mana setiap kelompok adalah kelas yang dapat dijadwalkan pada waktu yang sama. Nah, ini beda lagi nih. Penjadwalan kelas itu yang ketiga. Nah, di yang ketiga ini adalah setiap kelompok mata kuliah dengan warna yang sama dapat dijadwalkan pada waktu yang sama tanpa konflik. Dan yang keempat itu adalah pengoptimalan jadwal. Melalui analisis hasil pewarnaan graf yang mungkin sudah kita lakukan, universitas dapat menentukan penjadwalan kelas yang meminimalkan bentrok waktu antar mata kuliah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu D, di manfaat. Dengan menggunakan algoritma pewarnaan graf Welch-Powell, universitas dapat mengoptimalkan penjadwalan kelas mereka, mengurangi bentrok waktu antar mata kuliah, dan juga meningkatkan efisien pengguna sumber daya. Dan ada lagi, studi kasus ini memberikan gambaran bagaimana sih konsep graf dan algoritma pewarnaan graf, khususnya Welch-Powell, dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata untuk menyelesaikan masalah penjadwalan seperti yang tadi saya bacakan. Oke, kita lanjut di pertemuan 13 dan 14, yaitu dengan judul algoritma Kruskal dan algoritma Prim. Seperti biasa, yaitu A, latar belakang. Contohnya yaitu perusahaan logistik Logiconnect memiliki sejumlah gudang dan kantor cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Mereka ingin menentukan rute pengiriman optimal antara gudang-gudang mereka untuk mengurangi biaya transportasi. Dan B, yaitu tujuannya adalah menggunakan algoritma Kruskal dan algoritma Prim untuk menemukan pohon rentang minimal dalam kurung minimum spanning tree dalam jaringan gudang dan menentukan rute pengiriman optimal. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu langkah-langkah. Di sini juga saya sudah membagi. Yang pertama itu adalah pemodelan jaringan sebagai graf. Nah, setiap gudang atau kantor cabang diwakili oleh simpul dalam graf. Jarak antara dua lokasi diwakili oleh bobot tepi pada graf. Dan yang kedua itu adalah algoritma Kruskal. Nah, di sini juga sudah dibagi lagi. Yang pertama itu menggunakan algoritma Kruskal untuk menemukan minimum spanning tree atau dalam singkatannya itu MST dari graf tentunya. Nah, MST itu apa sih? MST itu adalah pohon rentang minimal yang menghubungkan sebuah atau semua simpul tanpa membentuk siklus. Nah, yang ketiga itu algoritma Prim. Menggunakan algoritma Prim sebagai alternatif untuk menemukan MST tadi. Jika kalian lupa, MST itu apa? MST itu adalah minimum spanning tree, ya. Jadi algoritma ini memulai dengan satu simpul dan secara bertahap menambahkan simpul-simpul lainnya yang memiliki tepi terkecil sampai semua simpul terhubung. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu 4. Penentuan rute pengiriman. Setelah MST ditemukan rute pengiriman optimal dapat ditentukan lagi nih berdasarkan struktur pohon rentang minimal tersebut. Nah, mengoptimalkan rute akan lebih membantu dan mengurangi biaya transportasi tentunya dan waktu pengiriman. Nah, yang kelima itu adalah evaluasi dan pemeliharaan. Ini juga saya membagi menjadi 2, yaitu yang pertama melakukan evaluasi secara berkala terhadap jaringan gudang untuk memastikan bahwa rute pengiriman tetap optimal. Dan yang kedua, jika ada perubahan dalam jaringan dalam kurung penambahan gudang atau perubahan bobot tepi,
algoritma dapat diterapkan kembali untuk memperbarui rute. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide manfaat. Dengan menggunakan algoritma Kruskal dan algoritma PRIP, Logic Connect dapat mengoptimalkan rute pengiriman antar gudang dan kantor cabang mereka, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan efisien dalam rantai pasokan mereka. Studi kasus ini mencerminkan bagaimana kita dalam menerapkan algoritma Kruskal dan juga algoritma PRIP dalam teori graf dapat diaplikasikan dalam dunia nyata untuk memecahkan masalah optimasi pada jaringan logistik. Dan habis itu, nah di sini saya juga menyimpulkan nih dari semua studi kasus yang sudah saya terapkan di dalam PPT saya ini. Nah, kesimpulannya itu, studi kasus dalam matematika diskrit memperlihatkan bagaimana konsep-konsep seperti graf, pewarnaan graf, dan algoritma dapat diterapkan dalam konteks dunia nyata untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Kesimpulannya, studi kasus dalam matematika diskrit menunjukkan bahwa konsep-konsep ini tidak hanya relevan dalam domain akademis, tetapi juga memiliki aplikasi nyata yang signifikan dalam memecahkan berbagai tantangan dunia nyata. Nah, terima kasih. Mungkin jika kalian ada pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar dan saya usahakan pasti bisa jawab. Terima kasih semuanya.